Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya Hanifah Haliha dari Departemen Edukasi BEM PPAI 2024 ingin berbincang seru nih tentang apa itu esai. Nah, pemateri yang kece pada kali ini yaitu ada kakak. Perkenalkan, saya Adinda Sakila dari jurusan Komputasi Statistik Politeknik Selistika STIS. Oke. Dan pembicara kedua kita yaitu Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Teknik Industri Universitas Indonesia. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja bahas apa itu esai. Mungkin di sini kita mengambil dua pandangan ya dari Kakak Dinda dan Kakak Wahyu nih. Pertama Kakak Dinda dulu nih, apa sih itu esai menurut Kak Dinda? Kalau menurut saya sendiri itu esai itu adalah sebuah tulisan yang berisi tentang pendapat kita tentang suatu topik, dimana topiknya itu tergantung dari topik yang akan kita bahas di esainya itu. Oke, cukup. Oke, dari Kak Wahyu? Menurut saya, esai adalah sebuah tulisan mengenai suatu topik, di mana tulisan ini bisa bermaksud untuk memberitahukan sesuatu info ataupun untuk membujuk ataupun mengajak pembacanya terhadap untuk setuju dengan suatu topik ataupun gagasan. Oke, sekarang lanjut nih ke struktur esai. Mungkin dari Kak Wahyu bisa diberikan. Ya, jadi secara umum esai itu terbagi menjadi tiga. Hmm. Yang pertama itu adalah bagian introduction atau pengenalan, Hmm. di mana tujuan ini bagian pertama ini bertujuan untuk mengenalkan pembaca terhadap topik apa sih yang akan kita bahas. Nah, dari bagian introduction ini kita akan mulai memasukkan unsur-unsur dari bagian yang kedua, itu namanya adalah bagian badan atau isi. Di mana di bagian introduction ini kita akan menyebutkan secara singkat tentang apa saja isi-isi yang akan dibahas. Isi itu adalah mengenai penjelasan dari apa yang ingin kita bahas. Misalnya ketika kita ingin membahas tentang korupsi, ketika kita di bagian pertama kita membahas tentang status quo saat ini, bagaimana keadaan korupsi di Indonesia, dan terus kita masuk apa itu definisi dari korupsi, bagaimana pendapat orang mengenai korupsi, penilaian apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor dari korupsi itu bisa terjadi, bagaimana cara pemberantasannya, itu ada hal-hal yang bisa kita breakdown dan kita bahas di bagian body ataupun bagian badan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup atau conclusion, dimana pada bagian penutup ini dari hasil penjelasan yang sudah kita jabarkan di bagian kedua, itu kita mengambil suatu kesimpulan mengenai status quo kita sebagai seorang penulis terhadap topik yang sedang dibicarakan. Misalnya tadi tentang korupsi, status quo kita adalah bagaimana kita yakin bahwa korupsi sebenarnya bisa diberantas dengan berdasarkan dari penjelasan-penjelasan kita sebelumnya, dan bagaimana harapan kita ke depannya tentang situasi korupsi misalnya di Indonesia. Oke, baik. Sangat jelas sekali ya penjelasan dari struktur esai. Oke, selanjutnya nih bagian yang gak kalah penting yaitu jenis-jenis esai. Ada apa aja sih di esai itu, Kak? Oke, kalau esai sendiri itu biasanya yang paling umum itu esai pribadi ya. Jadi esai pribadi itu esai yang menjelaskan tentang diri kita sendiri. Penjelasannya itu bisa berupa gimana kelebihan kekurangan diri kita ataupun gimana rencana kita ke depannya. Itu biasanya esai pribadi ini mungkin bisa dipakai pas kita mau melakukan pendaftaran ke organisasi ataupun pendaftaran ke pekerjaan. Itu biasanya kita kan mendeskripsikan diri kita, apa baik buruknya kita dan kenapa kita harus diterima. Itu biasanya esai pribadi. Yang selanjutnya itu ada esai reflektif. Kalau esai reflektif itu dia esai yang merinci dari satu topik yang sudah dipilih. Misalnya ada topik pendidikan, politik, hukum, dan lain-lain. Apabila topik yang diambil itu pendidikan, berarti dia akan menjelaskan secara rinci mengenai pendidikan. Nah, lalu ada juga esai deskriptif. Kalau esai deskriptif ini, dia menjelaskan lebih ke suatu kejadian. Jadi dia adalah esai yang menjelaskan suatu kejadian, dan nanti dia juga ada penjelasan bagaimana pendapat dari penulis esainya itu terhadap kejadian tersebut. Nah, untuk sebenarnya kalau itu dari jenis-jenis esai yang tujuannya ya, tujuan penulisan esainya dapat juga dibagi menjadi esai berdasarkan gaya penulisan. Jadi kalau gaya penulisan sendiri itu dia dibagi menjadi esai non formal dan esai formal. Nah, kalau misalnya non formal dan formal sendiri itu terkait dengan gaya bicara atau gaya bahasa dari penulisnya pada esainya tersebut. Contohnya tadi ya, kalau di esai pribadi itu kan ada yang untuk pekerjaan dan ada untuk yang organisasi. Nah, yang untuk yang organisasi ini bisa ada dua cara nih, bisa yang formal maupun non formal, tergantung dari organisasinya itu organisasi resmi kah atau organisasi yang nggak terlalu resmi, jadi nggak perlu bahasa yang formal. Oke, baik.
Mungkin ada tambahan dari Ya. Kak Wahyu? Hal yang terpenting ketika kita ingin menulis suatu esai adalah yang penting adalah topik. Dari topik inilah kita akan mulai untuk pertama kita harus mendalami topiknya. Bukan hanya dari sudut pandang kita saja, tapi secara umum. Nah, mulai dari secara umum itu baru nanti kita lihat perbandingan yang jelas, gimana kita membandingkan dengan sudut pandang kita, bagaimana sudut pandang orang terhadap suatu masalah. Nah, dari situ kita akan bisa melihat insight yang lebih jelas sehingga esai kita akan bisa menjangkau banyak orang, bukan hanya orang yang memiliki background seperti kita. Oke, baik. Sangat jelas ya mungkin jenis-jenis esai. Nah, sekarang kita lanjut nih ke cara penulisan esai. Mungkin dari Kak Dinda dulu atau dari Kak Wahyu dulu? Oke, dari Kak Dinda, adakah cara penulisan esai yang baik yang bagian individu ya Kak? Tadi contohnya untuk pekerjaan dan organisasi. Oke, daftar organisasi. Boleh kan diberikan contohnya? Boleh. Jadi kalau dulu itu kayak yang kita tahu ya, kalau misalnya kita baik itu pas sekolah maupun pas nyari kerja kan kita kadang menyerahkan esai. Nah, pas di sekolah ataupun di perkuliahan itu kita juga butuh yang namanya esai kadang untuk mendaftarkan diri ke organisasi. Karena tadi seperti yang saya bilang, kita perlu menjelaskan apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, dan kenapa kita tuh harus diterima di organisasi itu, apa manfaatnya apabila kita bergabung di organisasi itu. Nah, contohnya sendiri, dulu ketika di tingkat pertama mau pindah ke tingkat kedua, itu saya ada join untuk sebagai panitia dari panitia pelaksana pembina untuk mahasiswa baru. Jadi di pas pendaftaran pertama itu, seleksi administrasinya, salah satunya itu adalah untuk diminta membuat esai inovasi. Jadi esai inovasinya itu kan terkait, pertama tentunya kita ngejelasin tentang diri kita sendiri, lalu kita juga perlu melihat dari pelaksanaan yang tahun lalu dan tahun sekarang, kira-kira inovasi apa tuh yang bisa kita lakuin dalam pelaksanaannya. Nah, kalau saya sendiri, karena waktu itu saya milih untuk jadi tim dari PPM atau medis ya, bisa dibilang. Jadi waktu itu saya membahas terkait gimana caranya lebih ke pencegahan daripada penanganan medis itu sendiri. Jadi yang pertama, di paragraf pertama tentunya saya kayak yang udah jelasin tadi, kita introduksi dulu. Jadi saya jelasin tentang diri saya jelasin juga tentang apa itu PPM dan tugas kerjanya itu bagian apa, dan lalu saya jelaskan permasalahannya itu apa dan bagaimana inovasi yang saya kasih. Nah, waktu itu seperti yang sudah saya bilang, saya kasih inovasinya itu adalah gimana caranya biar kita lebih ke melakukan pencegahan terhadap penyakit daripada menangani penyakit itu ketika sudah terjadi. Jadi itu yang saya bahas di paragraf pertama. Nah, di paragraf yang kedua itu isi kan. Nah, saya bahas lebih jelas tentang permasalahannya tadi. Karena saya menitik beratkan terhadap banyaknya mahasiswa-mahasiswa baru itu yang sakit ketika pelaksanaan pengenalan mahasiswa itu. Jadi di situ saya bahas kalau misalnya daripada kita melihat bahwa banyaknya mahasiswa yang sakit ini, itu kan menjadi masalah ya. Karena semakin banyak mahasiswa yang sakit akan membuat rencana dari kegiatan itu sendiri menjadi tidak sesuai. Karena harus ada penyesuaian. Salah satu contohnya itu kan kalau di dalam rencana kegiatannya itu adalah keliling kampus. Untuk mahasiswa-mahasiswa sakit ini kan berarti mereka tidak bisa ikut mobilisasi untuk pengenalan kampus, itu saya jelaskan di situ. Kemudian di paragraf selanjutnya saya jelaskan lagi kemudian untuk inovasi yang saya berikan untuk lebih ke pencegahan dan dari permasalahan itu gimana kira-kira. Kalau di situ saya jelaskan karena tadi permasalahannya adalah banyaknya mahasiswa yang sakit sehingga rundown acara itu menjadi tidak sesuai. Jadi saya kasih penjelasan bahwa kita harus melakukan pencegahan dibandingkan penanganan. Jadi saya jelaskan sebelumnya itu kita selalu ngasih vitamin-vitamin untuk setiap anak setiap harinya jadi pelaksanaan itu ada 3 hari perkenalan. Jadi mahasiswa baru itu dikasihkan 3 vitamin. Setiap hari itu harus diminum masing-masing 1 hari itu 1 vitamin sehingga kondisi tubuhnya itu bisa lebih tinggi. Nah, selanjutnya di paragraf terakhir saya memberikan penjelasan akhir, kesimpulan. Kalau saya katakan bahwa apabila kita lebih berharap ke pencegahan daripada penanganan, akhirnya nanti bukan hanya kondisi kesehatannya itu lebih bagus, keadaan kegiatan jadi tidak terubah-ubah, dan selain itu juga panitia menjadi lebih enak ketika menjalani, terutama pada bagian PPM sendiri. Karena
kalau kita lihat pencegahan itu kan lebih baik daripada penanggulangan. Apalagi sebelumnya juga kita jadi harus melakukan list terhadap penyakit-penyakit yang dimiliki mahasiswa baru. Jadi kita udah tahu penanganan pencegahan apa kira-kira yang bisa kita lakuin biar penyakit-penyakit itu nggak kumat gitu pas kegiatan. Mungkin itu sih kalau dari contoh cara penulisan esai saya. Oke, terima kasih ya Kak Dinda atas penjelasannya. Nah, sekarang lanjut nih ke Kak Wahyu. Bagaimana nih cara menulis esai untuk bagian di pendidikan atau mungkin esai-esai yang akan Kakak ajukan ke, kan Kakak udah lulus ya, udah lulus kuliah. Nah, mungkin Kakak pernah melamar kerja dan ada syarat khusus yaitu pembuatan esai dalam apa sih namanya, interview ya? Nah, ya, dalam interview kerja. Ya, untuk membuat esai dalam interview kerja misalnya ya, itu yang satu hal yang perlu kita ketahui itu ada dua sisi yang harus kita perhatikan dalam buat esai seperti ini. Yang pertama adalah diri kita sendiri, di mana kita harus mengetahui, memahami apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Selain itu kita juga perlu melihat dari sisi sudut pandang perusahaan apa yang ingin kita lamar. Apakah mereka bekerja di bidang manufaktur, apakah mereka bekerja di bidang sektor kesehatan, apakah pelayanan jasa. Ini akan sangat penting untuk menyelaraskan diri kita dengan perusahaan yang ingin kita daftar. Nah, itu dua hal yang perlu paling penting kita ketahui. Nah, di awal tentu saja untuk esai misalnya kita untuk masuk kerja, untuk melamar, misalnya untuk melanjutkan perguruan tinggi yang lebih lanjut, misalnya S2, S3. Tentu saja kita memulai dengan memperkenalkan diri kita. Memperkenalkan diri kita tuh ya mulai dari yang dasar, nama kita siapa, dari mana kita berasal, status kita saat ini apa, misalnya kuliah, jurusan apa, di mana kita, terus kita menjabarkan juga minat kita di mana. Misalnya kita berminat di bidang sektor manufaktur, nanti misalnya kita tertarik dengan sektor pelayanan jasa. Nah, ini yang nanti harus disesuaikan dengan inline dengan perusahaan yang ingin kita daftar. Perusahaan kita misalnya perusahaan manufaktur, maka kita tunjukkan hal-hal yang menuju ke arah manufaktur. Misalnya kita mau pelajari tentang rantai pasok, kita mau pelajari tentang sistem produksi dan sebagainya. Nah, dari ini baru mulai kita masuk, itu biasanya mulai ke kemampuan ataupun pengalaman yang kita miliki. Misalnya kemampuan apa? Misalnya kita mampu mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel apa yang bisa kita gunakan? Misalnya kemampuan kita untuk menggunakan pivot table, untuk menggunakan lookup, fungsi lookup dan lain sebagainya. Selain dari kemampuan tadi, misalnya kita juga bisa menjabarkan tentang pengalaman. Misalnya kita pernah magang di perusahaan manufaktur, misalnya kita ingin daftar perusahaan manufaktur, kita jelaskan ketika kita magang di perusahaan manufaktur, apa yang kita lakukan ketika kita magang. Misalnya kita membantu untuk mengurus proses PPIC, kontrol inventory, melakukan pencatatan inventaris, ataupun menghubungi konsumen dan sebagainya. Nah, dua hal inilah yang harus kita jelaskan secara lebih rinci di bagian isi dari esai kita. Untuk apa? Untuk menarik minat si perusahaan tadi, karena kan kita kan ingat dengan tujuan kita ingin diterima ya. Untuk bisa diterima, kita harus bisa stand out, kita harus bisa menunjukkan sisi kita yang lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing kita. Nah, itu kita tunjukkan mulai dari kemampuan kita, pengalaman kita, dan juga bisa diakhiri itu alasan mengapa perusahaan harus menerima kita. Misalnya dengan perusahaan menerima kita, mereka akan mengurangi biaya untuk melakukan training karena kita sudah memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan Excel, PowerPoint, ataupun misalnya kita dalam mengoperasikan Oracle dan sebagainya. Nah, itu yang bisa menjadi kendala lebih, sehingga jika perusahaan berhasil meng-hire kita, mereka akan mendapatkan benefit yang tentu saja menguntungkan bagi kita sebagai pelamar dan juga perusahaan sebagai pencari pekerja. Oke, baik. Sangat detail sekali ya poin-poinnya ya. Oke, mungkin selain masuk ke pekerjaan nih Kak, yang tadi sebelumnya aku bilang kalau di bagian pendidikan itu bagaimana sih Kak? Pendidikan, misalnya kan di pendidikan itu kan salah satu hal yang paling sering dikejar orang misalnya adalah untuk ikut lomba ya. Iya. Nah, untuk ikut lomba tuh yang pertama tentu saja kita harus memahami topik. Misalnya waktu itu ada perlombaan, dia tentang demografi penduduk. Itu adalah Indonesia Emas 2045. Kak Hani tahu nggak Indonesia Emas 2045 itu apa? Belum tahu nih Kak. Belum tahu. Nah, mulai dari kita mencari tahu Indonesia Emas di 2045 itu apa? Indonesia Emas 2045 adalah ketika
jumlah angkatan kerja di Indonesia itu mencapai puncaknya. Tahu nggak Kak Hani, angkatan kerja itu apa? Belum tahu apa itu? Belum tahu. Nah, angkatan kerja itu adalah penduduk usia produktif. Usia produktif itu biasanya sekitar 18 tahun sampai dengan 54 tahun. Nah, itu yang kita pelajari. Bonus demografi itu apa sih? Indonesia Emas itu apa sih? Angkatan kerja tadi itu apa sih? Nah, dengan kita mempelajari hal-hal tersebut tadi, kita akan bisa mengetahui, oh, ini nih, Indonesia Emas itu adalah ketika Indonesia memiliki pekerja dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga pekerja tersebut bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan dengan cara apa? Dengan menyumbang pendapatan devisa yang lebih besar pada negara, untuk untuk mengisi sektor-sektor yang kosong misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyusun ini kan? Jadi kan penduduk usia kerja kan 2045 ya. Berarti dalam artian mereka yang saat ini masih usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu akan menjadi usia kerja ketika 2045 mendatang. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Nah, misalnya yang harus kita persiapkan adalah pendidikan. Karena percuma kita memiliki tenaga kerja yang banyak, tetapi mereka tidak memiliki skill, mereka tidak memiliki keahlian. Nah, ini yang akan kita lakukan di bagian isu kita. Bagaimana cara untuk menyambut Indonesia Emas 2045? Jangan sampai Indonesia Emas 2045 justru menjadi Indonesia Cemas 2045. Jadi selain pendidikan, misalnya yang harus diberikan juga adalah sektor kesehatan. Cuma kita memiliki banyak penduduk usia kerja, tetapi dengan kesehatan yang tidak mumpuni, hingga akhirnya bukannya justru menjadi produktif, tapi menjadi beban negara. Misalnya dengan banyaknya kerja, justru makin banyak pekerja yang sakit-sakitan. Nah, ini kan juga tidak baik. Nah, dari inilah inline apa saja yang kita ketahui tentang topiknya, apa yang harus kita lakukan untuk mendukung topiknya, dan misalnya biasanya untuk misalnya ada lomba-lomba, itu kan ada instansi-instansinya ya. Apa saja yang sudah kita eksplor, apa saja yang instansi tersebut lakukan untuk mendukung Indonesia Emas misalnya. Misalnya dari segi Kementerian Kesehatan, itu ada program imunisasi bagi anak baru lahir. Itu kan untuk mendukung supaya anak-anak Indonesia bisa lebih sehat, terutama ketika mereka sudah dewasa nanti. Nah, itu kita eksplor sesuai dengan instansinya. Misalnya instansinya adalah Kementerian Pendidikan. Kita point out bagaimana usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Misalnya dengan melakukan pemerataan pendidikan dengan tidak adanya sekolah unggulan dan sebagainya. Ini kan bisa meratakan pendidikan ya, sehingga pendidikan itu bukan menjadi hal yang eksklusif lagi. Nah, seperti itu. Kita harus mengeksplor mulai dari topiknya itu apa yang menjadi ancaman bagi topik tersebut, apa yang menjadi pendukung, dan bagaimana penyelenggara perlombaan tadi misalnya atau instansi untuk mendukung topik tersebut. Nah, kita harus eksplor untuk menunjukkan bahwa kita ini paham dan mengerti tentang topik yang akan dibahas. Baik, sangat jelas sekali ya ampun penjelasannya. Oke, mungkin sudah cukup ya contoh-contoh esai nih keren-keren dari Kak Dinda, yaitu contoh esai untuk masuk ke dalam suatu organisasi, lalu contoh esai untuk melamar kerja, dan contoh esai untuk mendaftar atau mengikuti lomba-lomba. Oke, alhamdulillah banget nih teman-teman, karena sudah lengkap penjelasan mulai dari apa itu esai, kemudian struktur umum dari esai, lalu jenis-jenis esai, dan cara penulisan esai beserta contoh-contohnya. Kita tadi udah siapin 3, makanya teman-teman catat terus pelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk diterapkan apabila ingin mendaftar kuliah atau melamar kerja. Baik untuk melamar melamar S2, S3 bisa ya kan Mas? Oke. Dan juga untuk mengikuti lomba-lomba teman-teman. Nah, esai juga sering dikaitkan untuk penugasan ini ya Kak, untuk penugasan UAS juga sering ya Kak, untuk penugasan UAS atau penugasan di perkuliahan lainnya. Itu contohnya tugas mandiri ya Kak kalau dalam tugas perkuliahan. Oke, mungkin cukup dari saya. Apakah ada kata penutup dari Kak Dinda atau Kak Wahyu? Iya, intinya adalah jika kita ingin menulis esai adalah untuk kita selalu terus mengekspor, dan juga yang terpenting adalah untuk kita senantiasa meminta pendapat dari orang lain. Karena dengan kita meminta pendapat orang lain, kita tidak terpaku terhadap pemikiran kita sendiri terhadap esai. Oke, Masya Allah, keren banget. Dari Kak Dinda ada kata penutup? Mungkin mirip-mirip ya, lebih ke benar tadi katanya kita harus eksplor, karena kita harus tahu dulu tentang apa yang mau kita bahas. Kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita bahas, gimana cara kita bisa menyampaikan itu kepada para pembaca esai kita gitu.
Jadi yang paling penting tadi benar, kita harus explore semua hal yang menjadi topik yang akan kita bahas di esai. Oke, terima kasih nih untuk Kak Dinda dan Kak Wahyu atas pemaparan penjelasannya beserta penutupnya. Oke teman-teman, kita cukupkan video materi esai pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!